Shalom dan salam sehat. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus kepada sidang jemaat Tuhan. Di hari Minggu yang Tuhan kuduskan, kembali kita dituntun oleh Tuhan Roh Kudus untuk bersekutu dalam ibadah memuliakan Tuhan, serta bersyukur. Kita ingin masing-masing memperoleh suluh untuk menerangi perjalanan hidup kita dengan mendengarkan firman-Nya yang akan disampaikan kepada kita sebagai ucapan yang berhikmat. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu NKB 2 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan 15. Taurat Tuhan itu sempurna, Menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, Memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, Menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, Membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, Tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, Adil semuanya. Lebih indah daripada emas, Bahkan daripada banyak emas tua. dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar.
Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah. dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan Ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. menyanyi Mazmur 119. Saya undang kita berdiri. Kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudari, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Silakan duduk. Saudara-saudari, Tuhan memberi perintah supaya kita senantiasa hidup memuliakan Dia. Namun yang terjadi ialah kita hidup tidak memuliakan Dia. Seharusnya kita mengaminkan dan melakukan perintahnya. Namun yang terjadi ialah kita selalu sering melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan yang berakibat merenggangkannya hubungan kita dengan Sang Pencipta. Saudara-saudari, mari dengan kesungguhan kita nyatakan penyesalan dan pertobatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kami sering tidak menyenangkan Engkau. Terlalu sering kami hidup dalam kenikmatan duniawi, sehingga membuat kami lupa melakukan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Love
Saudara-saudari, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 19a. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan nats persembahan terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita angkat satu pujian, syukur padamu ya Allah. Dari
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorga-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, ini doa kami, bahwa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi Tuhan kasihani. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada 3. Yang pertama dari Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Kemudian bacaan yang kedua dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Yang merupakan pokok bahasan kita, dan bagian Alkitab bacaan ketiga kita yaitu dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Mari kita mempersiapkan hati kita supaya kita bisa konsentrasi untuk mendengar dan merenungkan sehingga kita boleh memahami firman Tuhan. Kita mohon kekuatan kemampuan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang begitu setia kepada kami, kiranya kehendak-Mu sajalah yang terjadi di bumi dalam jemaat kami seperti yang terjadi dalam sorga. Ya Tuhan, hanya nama-Mu yang kami kuduskan, kami agungkan. Mampukan kami ya Tuhan untuk setia seperti Engkau sudah setia. Mampukan kami untuk mengasihi Tuhan Allah seperti Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kami sungguh merasakan ya Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam jemaat kami. Begitu banyak tantangan-tantangan, tetapi Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Setiap ada persoalan, ada rintangan, ada tantangan, Engkau selalu mengirim hamba-hamba-Mu sebagai alat untuk melapangkan jalan, sehingga kami boleh bersekutu. Tidak ada rintangan untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami rasakan pemeliharaan Tuhan itu hari ini. Hari yang pertama kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam rumah-Mu yang kudus, walaupun walau dalam jumlah yang terbatas. Kami mohon ya Tuhan, teruskan pemeliharaan. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, pada kesempatan ini kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan kami.
Dan kiranya kami tidak hanya sebagai pendengar firman, mampukan kami sebagai pelaku-pelaku firman. Bahkan lebih jauh Tuhan, Kau memakai kami sebagai alat untuk menyebarkan firman kebenaran-Mu, Injil Tuhan. Sehingga lebih banyak orang, bahkan semua orang dapat menikmati kasih karunia dari Tuhan. Terangi hati pikiran kami ya Tuhan. Persiapkan hati kami. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang baik. Sehingga firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah yang lebat. Untuk kami bagikan kepada sesama kami, kepada keluarga kami. Dan juga kepada orang lain. Jauhkan batu-batu yang ada, yang akan menghambat pertumbuhan firman Tuhan. Bersihkan semak duri yang ada dalam hati kami ya Tuhan. Bahkan Engkau pagari sehingga jangan datang iblis untuk merampoknya. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami yang tulus. Datanglah sertai kami pada saat ini yang ada di gereja ini dan juga yang ada di rumah masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amsal pasal 1 ayat 20 sampai dengan 33. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celahmu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12 dengan perikop dosa karena lidah.
Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab itu, semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, silakan berdiri. Injil Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kurre sumanga Tuang.
silakan duduk. Shalom. Salam sukacita, berbahagia dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam keluarga Allah, saya lebih menyapa saudara-saudara karena kita semua saudara di dalam Allah. Tidak ada bapa, tidak ada anak. Karena kata Yesus hanya satu bapa, yaitu Allah di dalam keluarga Allah. Ya, saya berharap saudara-saudari semua dalam keadaan sehat. Baik yang di gereja juga yang di rumah. Dan bagi saudara-saudara kita yang masih sakit, kiranya dijamah oleh Tuhan sehingga memperoleh kesembuhan dan pulih kembali bersama-sama kita untuk hidup bersekutu. Nah, saudara-saudari, tema renungan kita yang ditetapkan adalah ucapan yang berhikmat. Ucapan yang berhikmat. Ya, saya waktu mempersiapkan firman khotbah ini, saya bertanya sendiri, apa sih hikmat? Saya banyak membaca referensi, apa hikmat itu? Inilah yang akan kita gumuli. Dan sungguh luar biasa hari ini kita mendapatkan atau mendengarkan firman Tuhan tentang lidah. Kadang-kadang kita menyepelekan lidah ini, tetapi ternyata lidah ini begitu besar peranannya dalam hidup kita. Saudara-saudara, apa itu hikmat? Saya ada cerita. Ada dua orang sahabat yang memiliki dua macam profesi yang berbeda dan sudah lama tidak berjumpa. Yang satu menjadi direktur sukses di salah satu perusahaan ternama di kota A. Sementara rekannya atau sahabatnya memilih menjadi seorang politikus walaupun baru pada level kabupaten. Nah, saudara-saudara, suatu ketika Bapak direktur ini mengambil cuti tahunan. Dan cuti itu dimanfaatkan untuk pulang kampung, mudik, ya, sekalian melepas rindu dan bertemu dengan sahabatnya yang sudah lama tidak jumpa itu. Ketika mereka ketemu, Pak Direktur ini menyapa sahabatnya itu. Hai sahabat, apa kabar? Saya dengar you ikut bertarung menjadi calon ketua DPC Partai Ungu. Si sahabat ini menyahut dengan ekspresi muka yang agak kecewa. Ia berkata atau dia menjawab, iya nih, saya kandidat tapi kalah. Loh, kok kalah? Ini gara-gara ketua sukses saya berkhianat. Diam-diam ia malah mendukung rival saya. Kurang ajar. Dia mulai mengumpat. Berdebah. Musuh dalam selimut. Saya ditikam dari belakang. Jahat sekali. Saya sangat tersakiti. Dia ngumpat dan banyak lagi umpatannya dikeluar. Bahkan dia mengatakan, saya akan melakukan pembalasan yang lebih kejam. Saya akan lakukan atau ia pantas saya kasih pelajaran yang lebih sadis lagi. Dan ini lagi perkataannya, dia katakan gini, semoga ia mendapat celaka, rezekinya tertutup, keluarganya berantakan, jatuh susah, biar kapok. Itulah kira-kira jawaban dari sang sahabat tadi yang lagi kecewa tidak terpilih. Nah, saudara-saudara, mungkin kita pernah mendengar umpatan-umpatan seperti itu. Mungkin saudara kita
mungkin kenalan kita, atau mungkin orang lain. Dan sekarang saya kira banyak sekali momen yang kita bisa, mungkin langsung, mungkin juga melalui media-media. Atau mungkin saudara pernah mengalami yang seperti itu. Baik sebagai yang mengeluarkan kata-kata itu, atau mungkin yang menjadi sasaran dari kata-kata itu. Nah, saudara-saudara, coba kita bandingkan seandainya sang politikus itu mengucapkan seperti ini. Iya nih sobat, saya sesungguhnya tulus ingin memimpin DPC Partai Ungu. Karena saya yakin di tangan saya partai itu akan maju. Tapi kali ini memang saya belum beruntung. Nampaknya ketua tim pemenangan saya, yang saya percaya, dia belum dewasa. Ia dengan mudah secara diam-diam berbalik mendukung kompetitor saya. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi saya, agar saya lebih cermat dan cerdas dalam berpolitik. Dan juga peristiwa ini menjadi catatan penting bagi partai kami, Partai Ungu, untuk lebih memperkuat lagi etika di dalam berpolitik. Saya akan mendukung dan bekerja sama dengan rekan saya, Ketua DPC terpilih, agar partai kami, Partai Ungu, lebih maju. Nah, saudara-saudara, kita bisa membedakan kedua jawaban atau ungkapan-ungkapan tadi. Kalau kita melihat kedua ungkapan ini, ya walaupun tidak tentunya sempurna, mana yang dikatakan ungkapan yang berhikmat? Bagian pertama atau bagian kedua? Saya kira kita bisa mereka sendiri. Ya, kalau kita lihat kedua bagian kalimat ini sangat berbeda, kontras. Kalimat pada bagian pertama bernada sangat negatif, dipenuhi kebencian, dendam, bahkan kutuk yang menghancurkan. Adakah hasilnya bagi dirinya, bagi yang diomongin, atau bagi orang lain? Sementara saudara-saudara, kalimat-kalimat kata-kata pada bagian kedua bernada positif, optimis, bersahabat. Ia mengungkap ada kesalahan, ada kekurangan, tapi diungkap dengan sangat arif. Dan tetap bersemangat. Kalimat-kalimat atau kata-katanya sangat membangun. Nah, saudara-saudara, pada bagian kata-kata kalimat atau semua kata-kata atau kalimat yang keluar dari mulut itu, baik tadi yang negatif dan juga positif, ternyata semuanya diucapkan oleh lidah. Lidah. Tidak. Coba aja perhatikan. Semua lidah, bukan yang lain. Nah, dengan demikian saudara-saudara, kita dapat melihat betapa lidah itu memiliki power atau kekuatan. Ya, dalam bahasan tadi digambarkan kekuatan lidah itu sangat dahsyat. Bisa membangun, tetapi juga bisa menghancurkan. Nah, pada kedua atau pada bagian Alkitab, bacaan utama kita, Rasul Paulus mengajari kita betapa dahsyatnya kekuatan dari lidah itu. Sekali lagi, yang bisa berdampak negatif atau menghancurkan, dan juga dapat bernada atau membangun atau positif. Nah, satu catatan saudara-saudara, lidah itu bersifat netral. Artinya lidah itu tidak bisa berbicara kalau tidak dikendalikan. Nah, pada ayat ketiga dan keempat, bagaimana lidah itu membangun atau positif
digambarkan oleh Rasul Paulus melalui ilustrasi kekang kuda dan kemudi kapal. Lidah diibaratkan kekang kuda dan kemudi kapal. Ya, saya coba membaca ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menurut kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, kita tahu kekang yang dipasang pada mulut kuda itu. Kemudian yang pasal 4 dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal, walau amat besar dan digerakkan angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil menurut kehendak juru mudinya. Ya, mungkin kapal ini bukan hanya angin keras, ombak yang besar. Kita kalau lihat, ya pernah naik kapal, kebetulan di jemaat kita banyak community kapal. Bagaimana kapal, besarnya kapal itu. Nah saudara-saudara, kita bayangkan kekang kuda di mulut kuda yang kecil, tetapi dapat mengendalikan seluruh tubuh kuda. Dan saya rasa kita juga tahu bagaimana kekuatan kuda. Sehingga kekuatan kuda itu yang dipakai sebagai satuan kekuatan horsepower. Ya, kekuatan mobil itu berapa HP horsepower. Karena kuatnya kuda itu. Iya, saya rasa kalau kuda itu, mungkin saudara pernah mengalami, saya pernah mengalami waktu kecil, ternyata kuda ini lepas. Saya yang kecil nggak mungkin bisa mengendalikan, menangkap. Hanya di rame-rame, karena namanya kuda, bisa juga akhirnya dikendalikan, masuk air. Setelah masuk air baru ada pawang kuda itu, taruh kekang, baru dia ikut. Coba kalau tangan kosong. Atau coba kalau kuda tidak pakai kekang, ikat lehernya. Ya, saya kebetulan juga lama bertugas di satuan berkuda semasa masih berdinas. Kami punya kuda yang banyak, kuda-kuda yang dari luar yang tinggi-tinggi itu. Kalau lepas, mau ditangkap terus diikat lehernya nggak mungkin. Dia pasti lepas, tidak ada yang mampu. Baru dekat kita ditendang atau dia lari. Ya, cara menangkapnya masuk ke kandang atau masuk ke ruangan, dijebak, baru pasangin kekang, baru bisa bergerak. Nah, itu gambaran tentang kekang kuda, diibaratkan itulah lidah. Nah, saudara-saudara, bayangkan juga alat kemudi kapal. Benda yang kecil, kalau saya tidak salah segini, ya, tetapi dapat mengendalikan kapal yang besar yang digerakkan oleh angin keras, angin besar di tengah ombak yang besar. Ya, mungkin sekarang kapal tidak digerakkan angin, ya, digerakkan oleh mesin yang besar. Apakah ada orang mampu mengendalikan kapal itu tanpa alat kemudi? Saya tidak bisa bayangkan kalau kapal di tengah laut atau mau sandar bisa mengarahkan ke sana. Bisa jadi mesinnya jalan tanpa kemudi, dia akan nabrak sana, nabrak sini. Tidak ada yang bisa mengendalikan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi lidah diibaratkan dua alat tadi. Pengendalian atas lidah atau pengendalian perkataan, ucapan diibaratkan seperti pengendalian kekang kuda dan kemudi kapal. Seperti kuda, jika tidak dikendalikan dengan kekang, maka kekuatan kuda yang besar tentu tidak ada manfaatnya, bahkan juga justru bisa jadi merusak. Demikian juga kapal besar, jika tidak dikendalikan kemudinya, mustahil kapal itu dapat digunakan untuk mengangkut berton-ton, bahkan ratusan ton, atau ada yang ribuan ton, mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain, atau ke tempat tujuan. Dan dipastikan kalau tidak ada kemudi, barang itu tidak akan sampai ke tujuan. Nah, saudara-saudara, tadi tentang kekuatan lidah yang positif. Rasul Paulus juga
memberikan gambaran bagaimana kekuatan lidah yang negatif, yang menghancurkan jika tidak dikendalikan. Pada ayat 5 dan 6, Rasul Yakobus menggambarkan betapa dahsyatnya dampak lidah yang negatif. Ayat 5b mengatakan demikian, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan, sedang ia sendiri dinyalakan api neraka. Itu ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudari, saya lihat ayat ini memiliki makna yang sangat dalam. Mari kita coba telisik satu persatu. Yakobus mengatakan lidah itu seperti api. Kita tahu api. Api kecil. Percikan, katakan percikan korek. Kita bawa korek api, cek, atau gas, cek. Atau ibu-ibu kalau dinyalakan kompor, tos, kecil banget itu api itu. Ya. Tetapi dapat membakar hutan yang besar dan luas. Ini saya rasa kita sudah pernah menyaksikan semua bagaimana kalau hutan terbakar, walaupun ya melalui televisi atau media lain. Ya. Membakar pemukiman yang luas. Berkali-kali kita di Tanjung Priok ini, di Pademangan, ya syukur-syukur tidak ada sekitar kita ini. Daerah Tambora sana itu sering habis, hangus. Juga membakar gedung-gedung tinggi. Tidak terkecuali gedung-gedung mewah dan seterusnya. Itulah dahsyatnya api yang kecil itu. Demikianlah lidah juga dapat membakar atau menghancurkan kehidupan manusia, kehidupan kita semua. Adakah kita berpikir selama ini? Mungkin kita kurang berpikir. Bahwa lidah ini begitu-begitu peranannya sangat besar. Dikatakan bahwa ya dalam bagian ayat tadi, lidah merupakan sesuatu dunia kejahatan. Ya, Yakobus memberikan gambaran, menyebut bahwa lidah itu dunia kejahatan. Ini memberitahukan bahwa walaupun lidah itu anggota tubuh kita yang kecil, bisa melakukan banyak hal kejahatan. Bisa banyak melakukan dosa, bahkan dosa besar. Katakanlah dengan lidah, orang atau kita menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu dengan lidah. Atau menjadi saksi palsu. Atau berdusta. Itu dengan lidah. Atau keluar kata-kata kotor. Cabul, caci maki. Bahkan kutuk, gosip, fitnah, hoax. Dan juga dengan lidah orang nyinyir. Ya, ini istilah sekarang ini. Nyinyir sama pemerintah, nyinyir kepada kelompok atau seseorang. Selanjutnya, Rasul Yakobus menyampaikan, lidah juga disebutkan dapat menodai seluruh tubuh. Artinya apa? Lidah jika mengucapkan atau melakukan dosa, maka bukan hanya lidah yang berdosa, tetapi seluruh tubuh kita berdosa. Tidakkah ada ungkapan, ya mungkin kurang sempurna mengatakan, ucapan seseorang menunjukkan pribadi orang itu. Nah, selanjutnya saudara-saudara, dalam ayat tadi dikatakan pula bahwa lidah menyalakan roda kehidupan. Menyalakan di sini artinya membakar. Ya, api menyala. Kalau dia menyala pasti ada yang dibakar. Tidak mungkin api menyala tanpa ada yang dibakar. Ada bahan bakarnya. Apakah itu cair, apa itu gas atau padat, ada bahan bakarnya. Nah, dikatakan lidah menyalakan roda kehidupan. Artinya apa? Membakar. Lidah dapat merusak atau menghancurkan kehidupan kita. Gara-gara tidak dapat menjaga lidah atau salah ucap,
orang bisa dikeluarkan dari pekerjaan. Gara-gara salah ucap bisa memenjarakan orang. Ya, ini sudah umum ya. Ahok katakan ini, gara-gara lidah dipenjarakan. Gara-gara omongan yang menyakitkan karena lidah bisa akibatkan perceraian di dalam rumah tangga. Atau perceraian kongsi, putus kongsi. Gara-gara menyampaikan berita hoax bisa memicu perkelahian, pertawuran antar kampung. Padahal itu berita hoax. Gara-gara sang pemimpin salah bicara bisa memicu terjadinya perang. Dan saudara-saudara, orang jahat memanfaatkan kelemahan lidah itu. Banyak. Ya. Saudara-saudara, ini lagi yang menarik. Perhatikan bagian akhir dari ayat ini, ayat 6 ini. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ia di sini adalah lidah sendiri dinyalakan oleh api neraka. Mungkin kalau kita tidak merenungkan ini apa itu api neraka, akan lewat begitu saja. Kalimat ini saudara-saudara bagi saya sangat menarik. Coba kita cermati. Ia sendiri, sekali lagi, lidah itu dinyalakan atau didorong atau disuruh oleh api neraka, oleh iblis. Jadi lidah yang tadi bekerja untuk yang negatif itu dinyalakan atau didorong, disuruh oleh iblis. Lidah digoda, disuruh oleh iblis. Lidah yang mengucapkan kata-kata yang merusak dan menghancurkan kehidupan itu akibat godaan atau dorongan iblis. Dengan kata lain, lidah kita kalau berbuat jahat, berbuat dosa, itu dikendalikan oleh iblis. Ya, mungkin kita bertanya, bagaimana iblis mengendalikan? Mari kita lihat. Jadi saudara-saudara, jika kita menggunakan lidah secara salah, kita mengucapkan kata atau kalimat yang merusak atau menghancurkan kehidupan, pada hakikatnya kita telah tunduk dan mengikuti kehendak iblis. Dengan kata lain, kerennya, kita sudah atau kita telah melayani iblis, setan. Itu kata Alkitab. Yakobus sungguh luar biasa mengajari kita. Kita bersyukur ada bagian kitab yang mengajari kita tentang lidah ini. Sekali lagi, catatan saya, jika saya berbuat yang berkata-kata yang tidak senonoh, berkata-kata yang jahat, berdosa, berarti saya singkat saja melayani iblis, bukan melayani Tuhan. Saudara-saudari, dengan kita mendengar ini kita lebih sadar lagi betapa lidah itu sangat penting, bahkan amat penting peranannya dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, lidah itu netral, sangat tergantung kepada pengemudinya. Seperti kapal, kemudi kapal itu atau kekang kuda itu netral. Kalau tidak dikendalikan, kemudi kapal atau kakak kuda juga tidak bermanfaat. Akan bergerak sesuai dengan apa adanya, alami gitu. Ini saya rasa kita semua sadari betapa lidah itu sangat penting. Ada yang bertanya atau menyaut, iya, saya tahu lidah ini penting. Tapi bagaimana dong? Saya masih kesulitan mengendalikan lidah saya. Saya masih menikmati, ngerumpi. Saya masih menikmati gosip. Membicarakan kejelekan orang lain. Masih latah mengucapkan hoax. Memposting gambar-gambar atau video yang tidak senonoh. Video porno.
di medsos. Saya masih sering membentak orang lain, menghujat, mencaci maki orang. Sulit sekali mengendalikan atau mengoperasionalkan lidah saya ini. Ada yang mungkin berkata dalam hatinya seperti itu. Iya, saudara-saudara, itu fakta. Kita harus akui. Memang sangat susah mengendalikan lidah. Apabila kita hanya berpikir diri kita sendiri. Apabila kita memusatkan hidup kita, pikiran kita kepada diri kita sendiri. Mari kita perhatikan ayat 7 dan 8. Ini bacaan ini sangat-sangat kaya. Saya ingin kita merenungkan bersama. Ayat 7 dan 8 bacaan utama kita. Yakobus mengatakan, tidak seorang pun yang berkuasa atau mampu menjinakkan atau mengendalikan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tak terkendalikan dan penuh racun yang mematikan. Luar biasa kalimat-kalimat yang tajam dalam dari Yakobus. Dan ini menurut saya saudara-saudara, ini peringatan yang sangat penting dari Rasul Yakobus. Lidah adalah sesuatu yang buas, yang penuh racun mematikan, tetapi tidak dapat dikendalikan oleh kemampuan kita. Tidak dapat dikendalikan oleh hikmat manusia. Pada ayat 7 dikatakan, manusia dapat dan mampu menjinakkan semua binatang liar, binatang buas, baik burung-burung, binatang-binatang menjalar, maupun binatang laut. Dengan kata lain, singa, harimau, buaya, dan lain-lain dapat kita jinakkan, dapat dikendalikan oleh manusia. Tetapi sekali lagi, lidah tidak dapat dikendalikan oleh manusia jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita, akal kita manusia. Digambarkan segitunya. Kalau hanya kemampuan kita, tidak mungkin kita bisa mengendalikan lidah kita. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita lihat ayat 9 dan 10 mengungkap fakta bahwa mulut atau lidah itu bercabang. Jika kita tidak peduli untuk mengendalikannya atau sudah berusaha mengendalikan lidah atau mulut, tetapi masih kesulitan. Kenapa? Ini bertanya kenapa? Itu karena hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri atau mengandalkan kemampuan orang lain. Contoh misalnya gini, tabele atau mohon maaf ya, tolong saya kalau nanti berbicara yang melenceng diingatkan. Itu tidak bisa membantu banyak. Saat itu mungkin iya. Ya, jika kita mengandalkan kemampuan manusia, tidak mungkin. Sekali lagi, lidah itu akan bercabang kalau belum dikendalikan secara benar. Ayat 9 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Artinya, ada orang hanya memuji-muji Tuhan, tetapi mengutuk manusia. Itu tidak boleh terjadi. Karena manusia, perintah Allah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Catatan dalam konteks ayat ini dikatakan, manusia ciptaan Allah yang serupa dengan Allah. Kok kita merusaknya? Nah, saudara-saudara, ini saya rasa memang juga sangat penting kita renungkan karena sangat update, ya. Dari mulut tidak boleh terjadi keluar dari mulut yang satu. Pada pagi hari Minggu kita datang ke gereja beribadah, menggunakan lidah memuji-muji Tuhan, mengucapkan mazmur pujian kepada Allah, berdoa memuji Tuhan, berdoa bagi orang lain manusia. Satu sisi. Tetapi setelah keluar dari gereja, pulang ke rumah, di jalan cekcok dengan orang lain. Keluar kata-kata umpatan, cacian, bahkan kata kutuk. Kurang aja. Matamu di mana? Mampus lu. Sering kita dengar umpatan. Atau mungkin kita pernah melakukan. Pernahkah saudara melihat itu? Atau pernahkah saudara mengalami?
Ya, nggak usah dijawab. Mari kita jawab dalam diri kita masing-masing. Nah, saudara-saudara, hal seperti itu lumrah terjadi bagi orang-orang yang tidak mengendalikan lidahnya dengan mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya banyak kita lihat. Tetapi firman Tuhan melalui Yakobus berkata bahwa hal itu tidak boleh terjadi, sekali lagi ya. Tidak boleh terjadi pada anak-anak Tuhan. Tidak boleh terjadi pada diri kita, orang Kristen, pengikut Yesus. Tidak boleh terjadi pada diri saudara dan saya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Ya, dalam ayat 10. Itu tidak boleh terjadi. Nah, saudara-saudara, ayat 11-12. Yakobus berkata, adakah sumber air memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Adakah pohon ara mendapatkan hasil buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Saudara-saudara, ini pun mengajari kita bahwa dari mulut yang sering mengucapkan kata-kata kotor atau gosip, makian, kutukan, tidak akan mengucapkan berkat. Tidak mungkin. Kalau mungkin itu imitasi, bukan ketulusan. Mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mata air. Saudara-saudara, orang atau kita kalau memiliki hati yang kotor, menurut firman ini, ajaran firman ini, dikatakan tidak dapat mengeluarkan kata-kata berkat. Hanya hati yang bersih yang dapat mengucapkan berkat atau mengucapkan hikmat. Ya, saya mengutip Matius 12 ayat 34. Silakan baca nanti. Yesus bersabda begini, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu mengucapkan hal-hal yang baik, sedang kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara-saudara, nampaknya peperangannya ada di hati, bukan di otak, bukan di akal, tapi ada di hati. Selanjutnya saya mengutip Matius 15:18, Yesus berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Artinya apa yang diucapkan tadi itu keluar dari hati. Jadi kalau pakai akal nggak bakalan. Jadi kalau kita kesulitan untuk mengubah kata-kata kita, mari kita belajar, kita tata hati kita. Itu yang harus kita lakukan. Saudara-saudara, keluarga Allah, tidak ada kata lain saudara-saudara, kalau kita mau mengucapkan berkat itu, bersihkan hati kita. Karena yang diucapkan mulut meluap atau keluar dari hati. Matius 12 ayat 35 mengatakan demikian. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Perbendaharaan dari ini bisa kita katakan dari hati. Orang-orang yang hatinya yang baik akan mengeluarkan perkataan-perkataan dari apa yang ada dalam hatinya yang baik. Sebaliknya, orang yang jahat akan mengeluarkan kata-kata yang jahat dari perbendaharaan atau dari hatinya yang baik. Ada yang berkata begini, ya sekali lagi ya, kayak senada dengan tadi. Saya sudah lama berusaha keras untuk membersihkan hati saya agar tidak lagi hoax, berbohong dan sebagainya. Ya saudara-saudara, kita juga akui itu memang susah sekali. Kenapa? Kita pun harus menyadari. Karena iblis, kita diajari, Alkitab mengajarkan kita, iblis itu, karakter iblis itu. Iblis itu sangat lihai. Iblis itu sangat pandai merayu dan pandai menipu kita. Jangan kita, Hawa, manusia pertama sudah ditipu. Hanya satu yang kita lihat dalam bacaan Alkitab yang tidak tertipu, Tuhan Yesus. Dicobain di padang gurun itu, tapi tidak bisa menipu Yesus.
Oleh karena itu, kita harus melawan iblis, tipuan iblis, rayuan iblis ini. Contoh Tuhan Yesus. Kita mencontoh Tuhan Yesus. Dan lebih penting lagi, jangan mengendilkan diri kita. Mintalah pertolongan Tuhan Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi kita, sangat mungkin bagi Allah, bagi Tuhan Yesus. Berdoalah kepada Allah, seperti Daud hambanya, dalam Mazmur 141 ayat 3. Daud berdoa begini. Ya Allah, ya Tuhan, awasilah mulutku. Berjagalah pada pintu bibirku. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita mengandalkan Tuhan. Sering-seringlah berdoa. Pagi, siang, sore, malam, atau kapan saja. Dan kita sangat bersyukur. Mayoritas jemaat kita di sini, saya tahu, sudah mau menyiapkan waktu yang terbaiknya untuk bergumul dengan Tuhan dalam saat teduh. Saya tahu itu, ini modal yang besar bagi kita. Ya, sering-seringlah membaca dan mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, mempelajarinya. Ya, sehingga kita akan terselamatkan dari lidah ini. Amsal 25 mengatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggir perak. Ini indah sekali. Kendalikanlah lidah dengan hikmat Tuhan, bukan dengan keinginan nafsu atau akal kita, apalagi nafsu yang identik dengan iblis. Karena hanya dengan hikmat Tuhan yang mampu membersihkan hati kita, yang mampu memampukan kita untuk mengeluarkan ucapan yang berhikmat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menggumuli firman Tuhan ini sehingga menjadi rema dan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita juga mengingat-ingat di mana kelemahan kita yang menjauh dari Tuhan. Tuhan menjanjikan kepada kita apabila kita dekat kepadanya, maka kita akan merasakan kehangatan kasih Tuhan. Tetapi ketika kita jauh dalam artian pikiran kita, perbuatan, kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka itulah peluang yang digunakan oleh iblis untuk menggoda kita. Dan iblis, tabiat iblis sangat pandai merayu, lihai, menjanjikan sesuatu yang enak, masuk akal, tetapi sesungguhnya kita dibawa ke jurang kebinasaan. Dan ketika kita sudah dalam perangkapnya, kita sudah dikuasai oleh iblis, saatnya dia akan bereaksi untuk mengintimidasi kita. Bahkan kita akan dihancurkan. Mari saudara-saudara, kita ambil komitmen untuk terus dekat kepada Tuhan Yesus. Kita berikan waktu kita yang terbaik, pemikiran kita yang terbaik, hati kita yang tulus kepada Tuhan. Janganlah hendaknya seperti kelakuan kita yang lama pada saat kita masih menjadi manusia lama, belum percaya Yesus atau belum meyakini Yesus. Kita tidak mempedulikan Tuhan, kita berjalan sendiri. Hanya di dalam Tuhan kita bisa hidup tenang dan kita bisa membangun, menggunakan atau mengendalikan lidah
untuk membawa berkat, untuk memuliakan Tuhan, membawa damai sejahtera berkat bagi keluarga kita, bagi saudara kita, sobat kita, bahkan masyarakat luas. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan berdoa, doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang saya bacakan saja. Yang pertama, kita akan mendoakan pelayanan di jemaat kita. Kita masih tetap ibadah minggu, masih online atau streaming, sambil juga sekarang sudah mulai ada onsite. Kita sudah hadir tapi terbatas, mudah-mudahan semakin membaik situasi sehingga bisa lebih banyak lagi. Bahkan kita berharap nantinya akan normal. Kemudian juga kita berdoa untuk ibadah keluarga, PWGT, PKBGT, PPGT, SMGT yang masih via online. Kemudian kelas katekisasi via Zoom meeting. Dan yang kedua, kita berdoa untuk perjuangan dan harapan kita semua warga jemaat. Kita berdoa untuk yang sakit. Yang pertama, Ibu Elizabeth Tosingke, Bapak Yohanes Loto, Bapak Yakobane, Nyonya Adriana Rora, Bapak Hans Tandung, orang tua dari Nyonya Reni Ruruk, berobat jalan, Bapak Nestor Kuera, berobat jalan, Ibu Eni Yetola, berobat jalan, Jessica Palalung, berobat jalan, Elsa Frederick Sarira, Bapak Darwin Sarurante, Bapak Nicholas Mangedidi, Nyonya Maria Payu, Bapak Petrus Pulung, Bapak Herman Massa, Bapak David Lapu, Bapak Ruru, Bapak Andreas Garin, Nyonya Paulina Tandiarang, Oma Awin, Opa Standin, Bapak Julianus Pangala, Bapak Habel Tiondo, dan juga mungkin ada yang belum tercatat dalam warta jemaat, dan mohon maaf kalau ada salah sebut nama tadi. Selanjutnya juga kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang ditinggal oleh orang yang dikasihi, yaitu telah meninggal dunia Bapak Yunus Sande pada hari Selasa 7 September 2021 di Makassar, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 8 September 2021 di Lakbo. Kemudian ada tambahan tadi, Ibu mohon dibacakan saja. Ada tambahan berita duka, mohon dibacakan, saya nggak punya datanya. Ya, berita duka yang kedua, telah meninggal dunia Ibu Alfrida Lambe, kakak ipar dari Ibu Esther Lambe, istri dari Bapak Alex Lambe, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Jenazah akan dimakamkan pada hari ini, Minggu 12 September 2021, ibadah pelepasan pada jam 13. WIB dilayani gereja GPIB. Kiranya Tuhan sumber penghiburan bagi segenap keluarga yang di sini. Baik, makasih Ibu. Selanjutnya kita juga mendoakan atau bersyukur bersama-sama saudara-saudara kita yang berulang tahun. Ya, saya bacakan ya biar kita bisa doakan. Satu, Bapak Antonius Tupa, Bapak Gerson Pole Tandiarang, Adrianus Massa, Gerald Mangantat Sepakula. Kemudian Bapak Ruli Linggi Ampang, Nyonya Dortina Teta Adiliano, Bapak Ruru, Bapak Andri Setio Kristanto, Bapak J.A. Tandiambo, Serli Mendo, Sarah Sampetoding. Oh, ada ini Bapak Andreas Pongbija, Bapak Yunus Sarin Salurante, Nyonya Damaris Arum, John Misael, Bapak Martin Kalakpadang, Nyonya Dorce Sampetoding, Nyonya Kris Nugraha Parantean, Nyonya Selina Alinan,
Nyonya Maharani El Rantetoding, Christian Rain Pangala, Nicholas R. Rantetoding. Mungkin juga ada yang belum tertulis, mohon maaf, kita berdoakan. Selanjutnya pokok doa kita yang keempat, ulang tahun juga pernikahan, walaupun tidak tertulis sini. Kelima, pergumulan keluarga dalam usaha, pekerjaan, mencari jodoh, PHK, lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, jauh dari suami, istri, dan selanjutnya. Kemudian pelayanan di lingkup klasis Pulau Jawa, di lingkup sinode wilayah dan sinode gereja Toraja. Kemudian kita tetap berdoa agar pandemi virus ini bisa segera berakhir, dan kita mendoakan pemimpin kita, pemerintah, baik di daerah juga nasional, dan juga keamanan dan perdamaian seluruh dunia. Baik saudara-saudara, mari kita sehati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali menghampiri tahta kekudusan Tuhan. Kiranya kami terus memuliakan nama Tuhan. Kiranya seluruh dunia terus memuliakan Tuhan, karena Engkau Allah yang kudus, Allah yang begitu setia. Kiranya ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam jemaat kami, dalam bangsa dan negara kami, bahkan di dunia, seluruh dunia ini. Biarlah Tuhan, apa yang terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sungguh percaya Tuhan yang punya otoritas atas dunia ini, bahkan jagat raya. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih. Kami rasakan kembali kehangatan cinta kasih Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang menganugerahkan harta yang begitu berharga, permata yang tidak ternilai. Firman Tuhan yang kami sudah dengar dan kami baca dan kami gumuli bersama. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami sehingga firman ini benar-benar boleh kami pahami, bahkan boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Kami sungguh yakin jika Tuhan yang menolong kami, maka kami semuanya, anggota jemaat kami, khususnya yang kami bersekutu hari ini, baik yang di gereja juga yang di rumah. Apabila kami benar-benar membuka hati kami, menerima firman ini, maka firman ini akan bertumbuh. Dan Engkau akan menjaga mulut bibir kami, sehingga kami boleh keluar dari mulut kami hanya ucapan-ucapan yang berhikmat Tuhan. Karena Engkau telah membersihkan tanah di hati kami, sehingga firman itu akan tumbuh. Terima kasih ya Tuhan. Jeritan kami selama ini untuk ingin mengucapkan kata-kata yang berkat, yang akan membangun, akan menyejukkan, akan menumbuhkan cinta kasih antara kami yang begitu sulit kami lakukan. Tapi kami percaya melalui firman-Mu yang sudah mengajari kami ini, kami memulai membuka hati kami, mengundang, bahkan mempersilahkan Tuhan yang bekerja dalam hati kami, Tuhan yang membersihkan hati kami. Biarlah Tuhan kami semua, walaupun kami sangat kecil di antaranya, tapi biarlah Engkau mampukan kami melakukan bagian kami. Karena bagi Tuhan, di mata Tuhan kami sungguh yakin, bukan karena besarnya pekerjaan kami yang kami lakukan, tetapi Engkau melihat hati, ketulusan hati kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasai kami
ajari kami, jagalah lidah dan pintu bibir kami, sehingga kami boleh dimampukan untuk mengucapkan kata-kata hikmat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan selama sepekan di gereja persekutuan kami Jemaat Keramat. Beberapa kebijakan dalam mengelola atau menata pelayanan di jemaat Tuhan. Berkati ibadah minggu yang mulai hari ini, sebagian kecil dari kami sudah bersekutu secara onsite dan juga melalui live streaming. Berkati ya Tuhan. Demikian juga kami menserahkan ibadah keluarga PWGT, PPGT, PKBGT, SMGT yang hingga saat ini dilakukan melalui Zoom meeting secara online. Berkati saudara-saudara kami yang mengangkat pelayanan. Berkati hamba-hambamu, berkati juga alat peralatan yang digunakan. Bahkan juga seluruh yang ikut dalam ibadah itu. Biarlah tidak mengurangi arti persekutuan kami. Teristimewa itu tidak mengurangi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan perintah sabda Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk program-program yang lain pelayanan, khususnya katekisasi yang dilakukan via Zoom meeting. Berkati ya Tuhan sehingga anak-anak kami akan bertumbuh dewasa dalam iman Kristiani. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa bagi segala perjuangan dan harapan-harapan warga jemaat-Mu. Engkau kiranya akan menyertai, memberkati apapun yang dilakukan untuk memperjuangkan hidup ini. Kami berdoa bagi usaha dan juga pekerjaan. Kau memberkati ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan, juga mencari pasangan hidup. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami PHK. Juga kami berdoa bagi orang tua kami lanjut usia, saudara-saudara kami janda, duda, yatim piatu. Kami berdoa bagi warga jemaat yang jauh dari suami, jauh dari istri, jauh dari orang tua, anak, bahkan saudara-saudara. Sertai mereka semua ya Tuhan. Juga kami menserahkan studi anak-anak kami, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Engkau tahu pergumulan, Engkau tahu harapan-harapan kami ya Tuhan. Engkau juga tahu dan kami sungguh sadar bahwa kemampuan kami tidak akan mampu untuk mengangkat itu tanpa pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang Maha Kuasa. Kami serahkan saudara-saudara kami, orang tua kami, bahkan anak-anak kami yang sedang sakit. Berkenan Tuhan Engkau menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang dialami. Dan biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Engkau mau memberkati para medis, dokter, dan siapapun yang berusaha untuk menyembuhkan mereka. Dan biarlah itu dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Ya Tuhan, semua kami akan mengalaminya. Tetapi bagi keluarga yang ditinggal, tentu mereka sungguh bersedih karena berpisah dalam pergaulan sehari-hari. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka. Dan Tuhan, biarlah iman mereka semakin kuat bahwa semuanya dalam kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi
pelayanan baik di lingkup Rasis Pulau Jawa, sinode dan sinode wilayah, sinode gereja Toraja. Tuhan, biarlah Tuhan hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melakukan pelayanan pada masing-masing organisasi ini, Tuhan. Engkau yang memperlengkapi mereka, baik keterampilan, pengetahuan, dan juga ketulusan hati, ketekunan. Sehingga Engkau mengaruniakan hati sebagai hamba untuk menggembalakan domba-dombamu, umatmu yang begitu banyak. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pergumulan kami sebagai bangsa bahkan dunia. Pandemi COVID-19 yang masih terus melanda kami. Ya Tuhan, bantu kami, tolong kami, sehingga pandemi ini segera berakhir. Dan Tuhan, selama masa-masa sulit ini, tetap Engkau menjaga kami. Engkau tetap mengaruniakan sukacita. Engkau tetap mencukupkan kebutuhan kami. Dan juga ya Tuhan, Engkau tetap memelihara seluruh umat manusia dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pemerintah kami dan para pemimpin kami ke dalam tangan kasih Tuhan, dari level paling rendah sampai presiden. Tuhan, Engkau sudah menetapkan mereka sebagai pemimpin kami. Oleh karena itu ya Tuhan, janganlah tinggalkan mereka, perlengkapi mereka, sehingga boleh mengelola negara kami ini dengan takut akan Tuhan, sehingga semakin hari nama-Mu dimuliakan dan damai sejahtera boleh kami nikmati seluruh rakyat dan juga kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang akan mengaturnya. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa harapan-harapan kami yang kami gantungkan di dalam Tuhan, Engkau yang akan mewujudkannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami, kiranya Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang memohon di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8.
Saudara-saudari kekasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Jadilah serta serahkanlah hidupmu untuk dituntun oleh Allah, dan yakinilah bahwa hikmat Allah jauh lebih berkuasa daripada hikmat manusia. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mohon kesabaran untuk mendengarkan beberapa penekanan warta Jemaat Minggu 12 September 2021. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis di setiap sektor masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Penatioa Andarias Pongbija, yang boleh melayani kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai di dalam pelayanan selanjutnya beserta keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini. Kepada kantoria yang bertugas, pemain musik, operator tim multimedia, live streaming, dan operator sound system, kiranya Tuhan terus memberkati untuk pelayanan selanjutnya. Terima kasih. Ibadah Minggu. Shalom Bapak Ibu Jemaat Keramat yang dikasihi Yesus Kristus. Sesuai keputusan rapat majelis PMG, Koordinator Komisi dan Koordinator Sektor pada hari Rabu tanggal 9 September 2021, maka mulai hari Minggu tanggal 12 September 2021 hari ini, Gereja Jemaat Keramat sudah mulai bisa hadir ibadah di gereja dengan maksimal 40 orang. Namun demikian tetap harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran pemerintah. Oleh karena itu, yang hadir akan dibatasi. Setiap sektor hanya diperbolehkan 10 orang. Untuk itu bagi yang rindu dan ingin hadir ibadah di gereja agar mendaftarkan diri terlebih dahulu seperti yang sudah dilakukan hari ini, terlebih dahulu kepada sektor paling lambat hari Jumat setiap minggunya ya. Jadi misalnya untuk minggu depan berarti sampai hari Jumat. Demikian pemberitahuan ini, harap maklum adanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Jemaat yang hadir harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Harus menunjukkan sertifikat vaksin, mengenakan double masker, harus fit dalam keadaan tidak sakit. Bagi jemaat yang berusia di atas 70 tahun dan di bawah 12 tahun dihimbau untuk tidak datang beribadah. Demikian disampaikan. Komisi Ibadah dan Liturgi. Bagi warga jemaat yang mendapat giliran ibadah keluarga atau meminta ibadah syukur, harap melapor ke TU Gereja atau koordinator sektor atau komisi ibadah untuk dapat dilayani. Pelaksanaan ibadah keluarga dapat dikunjungi atau oleh pendeta dan majelis gereja atau dilaksanakan lewat Zoom. Untuk warga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming agar dapat memberikan persembahannya melalui rekening jemaat yang tertera di dalam warta jemaat. Kiranya Tuhan memberkati.
Komisi Ibadah dan Liturgi dengan ini menyampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa pada hari Rabu pukul 19 WIB akan dilayani sapaan doa, pengharapan dan syukur untuk semua jemaat lewat ibadah Zoom. Mari kita bersama menghampiri hadiratnya. Berikut berita duka seperti yang sudah didoakan tadi dan sudah disampaikan. Yang pertama adalah telah meninggal dunia Bapak Yunus Sande pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 di Makassar. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 di Lakbo Toraja Utara. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggal. Berikut berita duka yang kedua, tambahan. Telah meninggal dunia Ibu Alfrida Lambe, kakak ipar dari Ibu Esther Lambe, istri dari Bapak Alex Lambe, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Jenazah akan dimakamkan hari ini, Minggu 12 September 2021. Ibadah pelepasan pada jam 13 WIB dilayani Gereja GPIB Petra. Kiranya Tuhan Yesus menjadi sumber penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggal. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 September 2021, pukul 16 WIB. Petugas ibadah dari PWGT Sektor Walang Bypass. Pelayan firman, Ibu Nyonya Santi P. Demikian untuk diketahui. Ibadah PKBGT. Pelaksanaan ibadah PKBGT jemaat via online Zoom akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 pukul 18 jam 6 sore. Pelayan firman Penatua Bapak Julianto Barto Pakula. Demikian untuk diketahui. Baptisan Kudus. Rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus atas permintaan keluarga akan diadakan pada ibadah Minggu tanggal 26 September 2021. Calon baptis atas nama Gideon Tosari Tangdi Lian, anak dari Bapak Selo Darmayogi Jadiwirya dan Ibu Ferdiana Tangdilian. Demikian untuk diketahui. Penerimaan anggota dari Gereja Tak Seasas ke Gereja Toraja. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 September 2021, akan dilakukan penerimaan dan pengakuan Saudara Rizky Toha untuk menjadi anggota Gereja Toraja. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Seperti yang telah didoakan tadi, Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang mengalami gangguan kesehatan, yang baik yang dirawat di rumah sakit maupun berobat jalan yang tertera di warta, ataupun mungkin juga ada yang belum tercatat di dalam warta ini, kiranya kita jemaat terus mendoakan supaya pada saatnya nanti boleh sehat kembali dan dapat beribadah bersama-sama di jemaat kita. Terus juga kita akan bersama-sama bersukacita atas pertambahan usia Bapak Ibu saudara-saudara kita yang telah tercantum di dalam warta, dan mungkin juga masih ada yang tidak tertera di sini. Kiranya Tuhan akan terus melengkapi sukacita dari Bapak Ibu yang mengalami pertambahan usia. Tuhan memberkati. Demikian ibadah minggu kita. Terima kasih atas perhatian
jemaat Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu berdiri untuk mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan lagu syukur. Hai bangkit bagi Yesus. Demikian ibadah kita pada minggu siang. Silakan jemaat Tuhan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.